Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 09 Kota Salak, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 09 Kota Salak, yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya, yaitu Yeni Herlina, sebagai calon guru penggerak angkatan 10 pada tahun ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Selawat beserta salam tak usah-usahnya kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin untuk kata sambutannya kita cukupkan saja untuk mensingkat waktunya. Hari ini adalah acara kegiatan diseminasi budaya positif dari saya, yaitu Yeni Herlina, yang mana kegiatan ini adalah merupakan bagian dari serangkaian tugas yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Bapak dan Ibu, izinkan saya di sini hanya untuk berbagi ilmu selama yang saya dapatkan lebih kurang 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Karena ilmu ini memang harus disampaikan kepada rekan-rekan guru kita di sekolah. Baik Bu, mohon maaf jika nanti ada saya mungkin bukan maksudnya menggurui, bukan ya Bapak Ibu. Artinya kita di sini saling bertukar pikiran. Mungkin seminar ini atau diseminasi ini mungkin sudah ada di antara Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang topik ini. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatannya, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya mulai, apakah Bapak dan Ibu tahu tentang apa itu budaya positif? Menurut Bapak dan Ibu, budaya positif itu seperti apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Kak. Ya, atau teman yang lain? Belum tahu. Belum. Baik, Bapak dan Ibu, saya berikan gambaran. Budaya positif di sini maksudnya adalah serangkaian kebiasaan-kebiasaan atau yang kita lakukan. Kebiasaan di sini adalah kebiasaan positif yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Jadi apa nanti kebiasaan-kebiasaan yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita sendiri. Baik. Nah, dalam konsep budaya positif ini ada serangkaian konsep intinya. Yang pertama nanti perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, yang 8 poin ini itulah nanti akan saya jelaskan satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, pertama kita masuk dulu pada poin pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita tahu apa itu pembelajaran paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini kita membekali anak-anak didik kita dengan menggunakan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya adalah pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa kita sendiri. Nah, kebutuhan itu yaitu kita kaitkan di sini adanya nilai-nilai 6 dimensi dari profil belajar Pancasila. Kita
isinya Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, 6 dimensi inilah yang akan kita wujudkan nantinya dalam kegiatan proses pembelajaran ataupun nanti di luar proses pembelajaran. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik disiplin positif. Nah, mungkin kita tidak asing lagi ya Bapak Ibu mendengar kata disiplin. Oke. Nah, disiplin di sini artinya kita belajar. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta dapat mengontrol diri dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi anak-anak di sini dituntut diajarkan disiplin, tapi dia tidak mengharapkan karena nanti takut, karena nanti anak-anak nomor 1 mengerjakan tugas nanti ke depan, dia ingin mendapatkan juga. Jadi bukan seperti itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan adanya nanti motivasi yang muncul dari diri anak-anak kita sendiri. Jadi disiplin itu kita harapkan munculnya itu dari dalam diri anak, bukan dari faktor luar. Seperti faktor luarnya nanti ada seperti hukuman, karena takut dihukum ibu, makanya dia harus patuh, harus memakai aturan disiplinnya. Jadi apa sebagai kita sebagai pendidik, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini maksudnya Bapak Ibu yaitu nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila kita tadi. Nah, ini dia. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini mengacu kepada dimensi kita tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Contohnya ada nilai kejujuran, itu nilai kebajikan, nilai saling menghormati, bertanggung jawab, saling toleransi. Nah, itu maksudnya nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak apa itu kebutuhan dasar manusia? Contohnya seperti apa kebutuhan kita dulu? Apa kebutuhan dasar kita? Ilmu. Boleh? Apa lagi? Pagi-pagi kita udah datang sampai di sini, ada kebutuhan yang harus kita penuhi pagi-pagi sekali. Apa itu tadi Bapak dan Ibu yang sedang kita lakukan tadi? Kita bersama-sama di kantin? Iya, betul sekali. Jadi salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Ya seperti kita lakukan, kita butuh makan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi itu adalah kebutuhan utama kita. Kalau kita tidak memenuhi itu, bagaimana? Salah satu saja kurang dari yang itu bagaimana Ibu? Kurang sehat. Iya, kurang sehat. Tidak makan saja badan kita akan lemas, kurang sehat, dan kurang bersemangat. Nah, selanjutnya kebutuhan yang kedua dari manusia itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa
sekolah. Jadi kebutuhan ini bukan hanya untuk kita, jadi semua orang manusia, termasuk murid kita di sekolah. Oke. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ada di sini kebutuhan bagaimana kita menghargai diri anak-anak didik kita. Dia butuh akan penghargaan, butuh untuk didengar, butuh untuk diakui apa pendapatnya. Nah, selanjutnya kebebasan. Kebebasan maksud di sini adalah mandiri. Ya, anak kita dituntut untuk istilahnya belajar untuk mandiri, memiliki pilihan, dia bisa mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu mana dia ingin untuk mencari tujuan hidupnya. Jadi kita nanti akan memenuhi tersebut Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini semua kita butuh ya. Pasti itu kesenangan. Apa kesenangannya tentunya? Anak itu butuh bermain, butuh pula dia humoris dengan bapak dan ibu gurunya. Dan selalu kita serius dalam kelas itu ya Bapak dan Ibu. Ketika ada anak terlihat mulai bosan, ya apa salahnya kita mencoba untuk menghibur anak didik kita. Ya, kita lakukanlah canda-canda tawa, lelucon yang bisa membangkitkan kembali semangat mereka untuk belajar. Mungkin tadi dia sudah jenuh, bosan. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru melihat apa kebutuhan yang harus kita peduli untuk anak didik kita. Baik, kira-kira Bapak dan Ibu mengerti yang 5 kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama yaitu kita butuh untuk bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan tadi Ibu, itulah yang menjadi dasar seorang anak itu untuk berbuat, bertingkah laku. Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi kita setiap manusia itu pasti ada tujuan yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Nah, di sini ada untuk menghindar. Yang pertama yaitu ada manusia itu berperilaku hanya untuk sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk menghindari hukuman. Iyalah, nanti saya datang terlambat, aku nanti dihukum sama bapak dan ibu guru. Nah, biarlah saya bangun cepat ke taman sekolah. Berarti anak itu melakukan hanya motivasi dari luarnya, bukan kesadaran dari dirinya. Nah, karena adanya peraturan di sekolah yang menuntut anak seperti itu. Terus apalagi misalnya anak buat PR, nanti kita kasih hukuman atau kita kasih nanti menulis 100 kalimat nanti di bukunya. Nah, karena rasa takut itulah anak-anak dia berusaha melakukan perilaku untuk disiplin, tapi bukan dari kesadaran dirinya, hanya karena faktor X tadi. Itu yang ekstrinsik. Nah, ini lagi yang kedua, dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tadi karena ini dipuji dia, jadi dia berbuat ingin ambil muka seperti itu ya Bapak Ibu, ingin dipuji, ingin bilang hebat di tempat teman-temannya. Jadi dia berbuat itu bukan dari dirinya, tapi hanya karena mengharapkan faktor ekstrinsik tadi. Itu yang namanya motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi yang timbul dari luar diri anak tanpa adanya kesadaran dari dirinya. Nah, yang benarnya bagaimana Bapak dan Ibu? Yaitu yang benarnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita tuntut itu dari anak-anak, kita harapkan adalah munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, intrinsik itu adalah bagaimana kita memunculkan kesadaran anak-anak untuk berperilaku. Dia sadar, oh ya, makanya kita tadi kaitkan dengan adanya nilai-nilai kebajikan tadi. Itu yang harus kita tekankan kepada anak-anak. Baik, selanjutnya. Nah, sedikit Bapak Ibu saya jelaskan tentang 5 kebutuhan tadi. Nah, misalnya ini ya, anak kita di kelas itu Bapak, ada yang usil. Kadang-kadang dia sering minta makanan temannya. Iya kan Bu? Kita nggak
misalnya ketemu, Bu, tadi siang adikku minta makanan saya terus aku setiap hari. Nah, kenapa adik itu berperilaku seperti itu Bapak dan Ibu? Itulah yang menjadi tugas kita sebagai guru. Artinya apa? Loh, kenapa ya setiap hari adik seperti itu mengganggu temannya? Apa dia tidak makan dari rumah? Tentu kita itu pertanyaan dalam diri kita ya Bapak Ibu. Nah, solusinya bagaimana? Artinya kenapa adik berbuat seperti itu? Tandanya ada salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya tadi yang belum terpenuhi. Makanya dia berperilaku seperti itu kepada teman-temannya di sekolah. Nah, apa tadi kebutuhan apa yang kurang dari adik berarti yang belum terpenuhi? Keuangan mungkin. Keuangan. Iya. Apalagi Bu? 5 kebutuhan dasar tadi apa? Berarti iya, berarti mungkin dia kurang dapat perhatian dan kebutuhan akan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Mungkin pagi-pagi orang tuanya nggak sempat menyiapkan sarapan sama dia di rumah, akan kesibukan orang tua. Nah, sehingga karena dia merasa lapar, nah itulah yang dia tunjukkan kepada teman-temannya di sekolah. Nah, itu salah satunya. Atau lagi ada anak-anak dalam kelas kita sedang belajar, dia bosan jenuh, terus dia ingin menggambar aja kerjaannya anak itu. Kita sedang menerangkan tapi dia ternyata menggambar, bikin gambar sana. Berarti apa yang kebutuhannya ini dipenuhi sama anak-anak itu? Bukan apa yang belum terpenuhi dia? Bapak dan Ibu, dia pengen apa anak tadi? Kita kaitkan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, yang tadi ada itu adalah bertahan hidup, karena dia belum makan ternyata. Nah, sekarang bagaimana dengan anak yang di dalam kelas itu dia kadang kita sedang asik menerangkan dia supaya menggambar. Nah, kira-kira anak yang seperti itu apakah salah perilakunya? Tidak ada yang salah Bapak dan Ibu. Anak itu tidak salah. Tapi bagaimana kita menyikapi, oh ya, kenapa anak ini seperti ini? Nah, apa yang kurang yang belum terpenuhi bagi dia? Akhirnya apa Bapak dan Ibu? Yang mana yang kurang dari yang 5? Nah, bagus sekali ya tepat Ibu Ani. Kebebasan. Jadi anak-anak itu dia pengen bebas. Nah, bebas artinya bukan bebas seenaknya enggak, tapi dia pengen mungkin menghilangkan kejenuhan tadi, dia isilah dengan kegiatan seperti itu. Dia ingin memenuhi kebebasan kebutuhan yang ada dalam dirinya tadi. Jadi setiap manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Dan itulah tugas kita Bapak dan Ibu, guru di sekolah. Jangan kita langsung menjudge, memarahi anak kita ketika kita menemui perilaku yang seperti itu. Nah, kita harus telusuri dulu, kenapa ya anak kita seperti ini. Pasti itu, setiap anak yang berbuat kesalahan pasti ada dasar dia mengapa perilaku itu dia lakukan. Nah, itu yang harus kita sebagai seorang guru, kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita ketahui. Dari 5 inilah nanti kita bisa menilai, oh ya ternyata anak kita berperilaku seperti ini yang kurang. Atau dia di sekolah mengganggu temannya ya Pak. Nah, guru sedang asik menerangkan, dia ganggu, asik bikin kesibukan sendiri dalam kelas. Nah, itu apa yang dia cari itu? Dia pengen apa anak-anak itu? Dia butuh perhatian, butuh kasih sayang dari bapak dan ibu gurunya. Mungkin di rumah dia kurang rasa itu dari orang tuanya. Makanya di sekolahlah dia luapkan perasaannya itu kepada teman-teman. Nah, tapi kita kadang sebagai seorang guru kita kurang peka. Nah, di situ kadang kita apa jangan kita duduk lagi. Nah, kan gitu kita. Nah, disitulah Bapak dan Ibu PR kita. Kita berusaha merubah paradigma kita yang lama itu dengan memajukan pendidikan yang kita pahamilah yang seperti ini lagi. Jadi kita tidak boleh langsung mendikte anak, langsung memarahinya dengan ya, karena itu nanti akan membekas dalam dirinya. Percayalah itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini lagi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau bicara tentang hukuman, sudah tahu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah penjelasan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman. Kira-kira nanti kita
perilaku yang sering kita tunjukkan kepada anak-anak didik kita sekolah termasuk kemana aja nanti. Nah, yuk sama-sama kita Bapak dan Ibu kita menilai diri kita selama ini bagaimana. Saya pun juga seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita manusia punya kekurangan masing-masing. Nah, baik di sini adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya dia tidak terencana. Dia tiba-tiba saja. Ya sudah spontan kita misalnya anak itu tidak mau bayar. Udah, sekarang kamu bersihkan WC. Ya, seperti itu. So, udah sekarang kamu tulis catat 100 kalimat di bukunya. Nah, itu kan apa itu namanya Ibu? Hukuman. Ya, karena spontan kita lakukan saja. Ketika anak berbuat kesalahan, kita langsung beri hukuman spontan saja. Apa yang terpikir oleh kita, tanpa merasakan gimana anak didik kita perasaannya. Baik. Terus kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, itu namanya konsekuensi. Jadi tidak semena-mena saja. Nah, ada lagi namanya restitusi. Kalau restitusi ini lebih ke proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini nanti kita ada kita namanya 4 mata dengan anak itu. Nah, jika anak bersalah, kita nanti akan melakukan 4 mata dengan anak itu membicarakannya. Tidak di depan teman-teman yang kita memarahi. Nah, terus kalau hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini yang punya kuasa adalah guru. Ya. Terus kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sedangkan restitusi ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya ada kita saling kerjasama dengan anak kita bagaimana mencari solusi atas perilaku yang sudah dia perbuat. Jadi ada kita diskusi intinya dengan anak kita yang berbuat masalah. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu peran yang harus kita lihat sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada nggak kita ketemu kenyataannya nih Bapak dan Ibu? Kenyataan sehari-harinya? Ada. Nah, yang pertama itu guru itu adalah posisinya penghukum. Kak Dino? Penghukum Pak? Iya. Baik. Nah, ada lagi yang kedua, posisi guru itu pembuat merasa bersalah kepada anak-anaknya. Terus ada lagi dia sebagai teman. Nah, ada lagi sebagai pemantau dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, apa ini Bu? Beda-beda yang 5 ini. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu. Nampak Bu? Nah, ini dia. Tadi motivasi di sini guru berbuat. Nah, di penghukum, posisi penghukum itu apa perilaku yang dilakukan Bu? Menghardik. Nah, itu ya. Nah, tolong kutip tuh. Nah, kan seperti itu. Terus menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kita ada seperti itu, berarti posisi Bapak dan Ibu di mana? Nah, kita sama-sama ya Pak ya, sama-sama kita mengoreksi diri kita masing-masing. Saya pun belum sempurna ini di depan. Ya, terus jadi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ada nih guru yang seperti itu, dia tidak menghukum tapi membuat anakku merasa bersalah. Apa contohnya? Dia berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak seperti itu, Nak. Ibu kecewa sekali melihat perilaku kamu hari ini. Nah, kalau seperti ini kamu berbuat apa yang? Bagaimana perasaan orang tuamu, Nak? Jadi dengan guru mengucap seperti itu, maka ada menimbulkan rasa bersalah pada diri anak. Nah, jadi kira-kira seperti itu baikkah kita Bapak dan Ibu? Selalu membuat anak merasa bersalah. Nah, yang mana kalau mau hukum tadi kira-kira baik atau tidak? Kurang baik ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat di antara yang 5 manakah yang lebih tepat posisi kita seharusnya. Nah, terus lagi ada yang teman. Posisi teman ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, seperti ini misalnya, ayolah lakukan demi ibu ya Nak. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah mengingat, ibu pernah membantumu. Nah, ini seperti temanku
bagaimana kita membawakan diri kita seolah-olah sebagai temannya juga. Seperti itulah bahasa yang kita pakai kira-kira. Nah, pemantau. Kalau pemantau ini dia hanya menghitung dan mengukur-ukur saja. Ini misalnya begini, apa peraturannya? Kamu tidak ingat? Nah, seperti itu aja dia cuma hanya menyesuaikan diri. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Nah, manajer ini mengajukan pertanyaan. Pertanyaan di sini bukan pertanyaan menghukum tidak, tapi pertanyaan yang mendidik lah kira-kira Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Atau lagi, apakah anak ibu tidak ingat keyakinan kelas kita? Nah, tuh seperti itulah posisinya. Jadi, nah kalau apa manfaatnya Bapak dan Ibu? Kalau yang terhukum, hasilnya apa pada anak? Yaitu ada anak memberontak, ya, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi anak responnya nanti, biarkan saja, nanti juga ngalah lagi. Itu kata anak dalam hati. Terus kalau pembuat merasa bersalah, jadi anak itu merasa, maafkan saya ya Bu. Jadi dia kurang baik juga Bapak dan Ibu. Setiap hari kita merasa membebani anak dengan kesalahan, terus itu kurang tepat juga. Terus, nah sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini adalah respon anak, ya saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Gitu. Jadi yang lebih tepatnya adalah manajer, ya. Kita sebagai guru berposisi kontrol sebagai manajer lah Bapak dan Ibu. Nah, gimana nanti caranya itu kita mengatasi masalah anak? Bagaimana posisi manajer itu kita terapkan? Baik. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau di posisi penghukum tadi, anak-anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Wah, luar biasa. Atau selesai upacara pilih sampah. Iya, atau selesai pilih sampah. Tuh, nah, yuk anak ibu yang ada tadi, kita pilih sampah. Ya. Atau pakai seragam pilih sampah. Ya. Atau nanti kita pisahkan barisannya. Nah itu yang selama ini kita lakukan ya Bapak Ibu. Saya pun juga baru ternyata setelah dapat ini, saya kira-kira perbuatan kita selama ini kurang tepat untuk anak, untuk mendidik anak. Nah, ya di posisi mana kita Bapak dan Ibu. Nah, terus ya Bapak merasa bersalah, tapi ibunya berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Bikin kecewa ibu aja terus. Ya jadi anak tuh ada, gara-gara saya ibu seperti itu kecewa. Ada yang benar, Ada yang benar dan saya salah terus di mata ibu. Nah jadi anak itu juga ketepat kita seperti itu terus Bapak dan Ibu. Ya gak enak anak itu. Jadi ada rasa penyesalan terus kita bebankan di batin anak kita. Nah ini lagi, kalau yang teman, apa yang dilakukan guru? Ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak yang sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi kita berusaha menyampaikan perkataan yang seolah-olah kita sebagai temannya. Nah, terus tapi tidak enak juga Bu. Setiap hari kita seperti itu. Anak-anak tuh menganggap kita tidak ada apa, sama aja dia nanti. Nah, itu kurang tepat. Ya, selalu teman itu teman lain ya. Seperti itu nanti anggapannya, ini kurang tepat juga. Nah, ini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ada juga kita ya Bapak Ibu seperti itu. Jangan memonitor saja. Kasih arahan seperti itu, guru. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Nah, kalau manajer itu dia memanggil anak itu, kita panggil dia, kita bawa ke ruangan kita tanya bagaimana situasi dia sebenarnya. Nah, bagaimana tanyanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kenapa dipanggil ke sini, tahu kesalahanmu? Nah, hanya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita beri anak itu penguatan pada dirinya. Oke. Kalau satu yang begini. Iya Pak.
sisi guru tadi yang sering kita lakukan itu kadang-kadang kita tuh belum siap mengajar itu. Contohnya, Iya Pak. contohnya ada kasus di rumah tangga kita tadi. Iya. Pagi tadi atau malam tidak enak sampai terbawa ke sekolah. Iya. Dicurahkan sama anak. Setelah itu masuk ke lokal, langsung bentak anak tuh melampiaskan kemarahan tadi. Ah, iya. Itu yang sering. Kok tensi 150 adalah angka peluapan. Iya Pak. Padahal kasus kita di rumah tadi. Iya, berarti masalah kita bawa ke Kita bawa itu yang sering juga terjadi, ada 40% begitu Iya. ya. Memang iya Dalam Pak. saya pantau kan. Memang iya. Memang. Jadi Ya kalau dapat sebelum kita masuk itu berikan dulu kita. Iya. Itulah apa namanya tuh guru itu sebagai model kan. ya, Contoh model bagi dari anak, contoh. pasti ya rapi lah ya Pak. Kan anaknya senang. Sampai di dalam kelas itu sebelum pelajaran dimulai, anak itu bisa kita genggam dulu. Pak artinya tuh. Itu luas artinya lata gonggam anak itu di awal baru masuk ke materi. Iya. Udah terkuasai semuanya. Nah itu kalau 20 orang kalau dalam kok ke 20-nya baru lanjut ke materi. Kan sampai di situ Pak yang pentingnya bagi sekolah awal materi di depannya kan itu seharusnya kan gitu Iya, seperti itu. yang manajer tadi ya yang manajer Iya, itu Pak. kan orang yang bertanggung jawab. Ya, namanya manajer ya Pak, bisa kita memanage semua keadaan itu. Ya. Baiklah, terima kasih atas masukannya. Ya memang sekali Bapak Ibu, kenyataannya kita sering lupa dengan bagaimana peran kita sebenarnya. Kita sering masalah di rumah kita bawa ke sekolah. Nah, sebenarnya ya kita sebagai guru contoh tadi teladan. Teladan itu ya namanya semua perbuatan kita dari ujung rambut kita ini sampai ditiru sama anak kita. Nah, jadi berusaha kita ke depannya untuk menciptakan suasana belajar yang memang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, solusinya tadi seperti Bapak itu, bagaimana kita mengenal murid kita? Kalau bisa, ini usulan saya Bapak Ibu, sebelum kita mereview masuk pelajaran, kita pagi itu setelah selesai berdoa, kita cek dulu bagaimana perasaan anak-anak didik kita. Kita tanya dulu, kita kasih pertanyaan ketika pikirannya senang, emoji depan, emoji senyum, bahagia, sedih. Nah, nanti anak-anak ibu sebelum kita belajar ibu tahu dulu perasaannya gimana pagi hari ini, siapa yang sedih, ya dipancing dulu Bapak, siapa yang sedih, siapa yang senang, malas, yang merasa yang senang, happy, ayo maju. Boleh dikasih tanda di emoji ibu depan. Nah, dari situ kita nanti bisa melihat Bapak Ibu, oh ternyata si Repan itu dia sedang sedih. Nah, oh siapa ini dia happy sekali, senang perasaannya. Jadi kita tahu nanti ketika kita mengalami masalah dalam belajar, kita tidak salahkan lagi anak kita, karena itu tadi motivasi yang ada di dirinya. Ada faktor dari rumah yang membawa dia seperti itu bersikap di dalam belajar sama kita. Ya, satu lagi ini Iya, Pak. akan diskusi namanya Ya, ya Pak. itu selama ini yang pernah kita terima materinya sebagai pimpinan atau kepala sekolah kan itu Iya Pak. kepala sekolah yang baik itu katanya di situ sampai di sekolah itu bisa memperhatikan anggotanya sampai ke periuk nasi itu diperhatikan. Iya Pak. Itu materi yang bisa Luar berubah biasa, dan Pak. contohnya Ibu Dwi Krestanti lawak kowi kon yang pagi itu. Kamu pas sore kok masuk. Harusnya kepala sekolah tahu dengan kasus Bu Dwi itu. Iya Pak. Ditanya langsung Bu Dwi apa masalah? Ada yang bisa dibantu? Iya. Itu menurutnya kepala sekolah yang baik kan Iya, gitu. Pak. Ada Senang seperti sedih itu ya. mana langsung apa kan gitu Iya. kan. Tahu dengan ya ada ini mungkin ekonominya yang payah. Iya. Mungkin bertengkar sama suami. Menunjang karirnya. Iya Pak. Nah, kasih solusi. Iya. Itu juga. Ya, jadi ada faktor saling keterhubungan ya Pak, ada kaitannya. Jadi guru juga dipantau oleh kepala sekolahnya dan murid dipantau oleh guru. Nah, jadi Ikut yang kepala Iya. sekolah nak masuknya tuh ya kan jadi lain ya. kan. Jadi kalau seperti itu Pak, itu mungkin kepala sekolah zaman semua orang bebas sama guru. Tapi ya itu tadi Pak, balik lagi kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Pasti kita ada kesalahan, ada yang dilupakan. Nah itulah mari sama-sama di sini saya mengingatkan kembali membuka
setelah pikiran kita yang selama ini seperti itu Bapak dan Ibu, ternyata sesuai dengan perkembangan zaman ya kita mendidik anak tidak sama lagi dengan cara kita pada dahulu. Itulah apa pesan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Itulah yang filsafatnya Tuturi Handayani. Ingaso Sukyodo, Ikmadia Mangunkaso, Tuturi Handayani. Nah, itulah filsafat yang harus kita ingat sebagai seorang guru. Apa di sana itu pesannya sangat luar biasa sekali dari Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Ya kalau dulu yang ini tambah lagi, kalau kepala sekolah Saman tahun 70-an itu ada teman saya dulu namanya Pak Darusmin ngajar SD 10 itu. Ya. Waktu itu masyarakat itu kan sapinya lepas semuanya keluarga. Ya. Jadi BAB sapi itu, sapi itu kececeran yang keras itu. Diambilnya sama Pak Darusmin itu dengan ember. Langsung. Anak yang nakal itu nanti dipanggil sini kamu. Masukkan tunjuk kamu ke dalam teks sapi itu. Ini nyata itu. Iya, Pak. Kocok-kocok melalui tunjuk. Ya. Nah, itu kan zaman dulu kan Iya. karena zaman perubahan sekarang Ya. ya sifat itu kalau dapat hukuman itu yang sifatnya mendidik. Mendidik. Nah, Iya, ya. iya. Kita ngasih jerak anak itu takut pada kita Iya. yang enggak Iya. takut pas kita masuk ke dalam kapal itu gitu Iya. aja. Ya, Kita akan masuk tidak ada dari yang kebebasan dari dirinya lagi. Itu yang kita Ya lakukan. menghapus atau pelemparan. Ini Lempar. dapat Jangan dari ibu guru Pak. nanti Roll panjang nanti itu suruh pokok-pokokan. tegak kaki sebelah, tegak kaki kiri, Lempar. Ya, seharusnya kita tuh bukan ditakuti oleh anak-anak didik kita, tapi kita tuh harusnya disegani Ya. oleh anak didik kita. Nah, bagaimana Dirindukan kita? anak. Ya, dirindukan sama anak. Jangan, oh ya ibu terus alhamdulillah, yes, anak itu. Nah, bagaimana kalau anak kita seperti itu? Jadi ada sifat atau posisi kita yang kurang dari anak didik kita. Ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi, nah kita mengukur anak seperti itu. Bayangkan mungkin sampai detik ini dia masih ingat apa yang diperbuat oleh gurunya waktu SD dulu. Ya Bapak Ibu. Terlalu kata-kata dulu ini. Ya, Pak. Ketika memarahi anak itu terlalu sangat apa itu akibatnya itu kata-kata Ya. kita tuh. Memang kamu bekas. Bodoh. Ya. Ada anaknya yang Ya, memang nggak ada anak Kalau bodoh. yang ditampilkan tadi Ya. mungkin kurang perhatian, Iya, Pak. kurang dapat kasih sayang. Iya. Nah, kan gitu kan. Nah, Kamu Ya, bodoh kebiasaan kayak kami, nenek Pak. kamu dulu Iya. bodoh. dedeknya dibawa-bawa ke sekolah ya Pak. Kurang Iya. ajar kan gitu kan. Nah. Kata-kata yang itu Kita hilangkan lagi. Kita anak ganti di yang belakangnya pegang dulu. Iya. Masalahnya itu paham Pak. Tapi pegang nih digini-gini Iya. sama ibu itu tadi. Iya. Paham kan? anak itu saja dengan elusan kita les sekolah itu udah senang. Nah, dipegang rumah itu udah senang rasa luar biasa. Mungkin saya juga seperti itu Bapak Ibu di SD dulu teringat itu kalau Bapak dan Ibu guru seperti itu. Nah sampai sekarang ibu itu luar biasa sekali dulu. Dia tidak marah-marah seperti itu dia mendidik kita. Ada lagi guru tuh memang marah sampai sekarang ya tidak senang melihat ibu. Iya. Karena ibu tuh dulu Dendam jadi. ya, jadi ada perasaan yang dendam yang masih tertanam sampai sekarang ini. Mungkin Bapak dan Ibu di sini juga ada yang anak tidak mengerti. Iya. Ya, anak mengerti. Kadang-kadang orang tuanya itu tidak bisa baca. Umpamanya anak itu ada PR nanti sampai di rumah minta bantu orang tuanya pun tahu. Jadi jangan kita marah. Kok nak kamu nak kerjakan PR ini itu minta tunjukkan sama orang tuanya awam kan. Ya. Nah makanya Bapak dan Ibu di kurikulum KGK ini kita kan ada dua asesmen yang dilakukan, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah yang formatif inilah yang kita lakukan di awal mulai pembelajaran. Nah seperti besok ini tepat sekali Bapak dan Ibu kita akan menyambut tahun pelajaran yang baru, anak didik yang baru di kelas yang baru. Nah apa salahnya kita melakukan asesmen awal terhadap anak didik kita, namanya asesmen diagnostik itu Bapak dan Ibu. Nah di sana nanti kita bisa mencek bagaimana keadaan orang tua yang di rumah, apa hobinya, bagaimana anak itu suka gaya belajarnya. Di sana kita bisa menilai, oh iya ternyata si anak ini dia hobi belajar menonton. Nah, ada lagi yang seperti ini. Dari situ asesmen diagnostik namanya Bapak dan Ibu. Itulah namanya analisis. Kita tahu bagaimana
kurikulum merdeka sekarang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah posisi kontrol. Apakah aku? Selalu, kamu selalu yang terakhir selesai. Kira-kira dia posisi apa ini Bapak dan Ibu? Selalu, kamu selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ini siapa posisinya nanti dia adalah? Penghukumkah? Pemantaukah dia? Sebagai teman, manajer, atau yang mana dia? Bapak dan Ibu. Selalu, kamu selalu yang terakhir selesai. Apa itu kira-kira? Selalu kamu selalu yang terakhir selesai. Itu dia mengucapkan kepada anaknya. Pak Eno, apa kira-kira Pak? Menurut pendapat Bapak? Bapak? Penghukum atau apa ya? Penghukum Bapak. Ya. Ya Bu, sepakat kita. Ya, ini adalah penghukum. Karena dia selalu mengapain anak itu, menekan anak itu. Terus. Ya, kamu selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi agak gimana anak-anak itu? Ya, penghukum. Jadi nanti selesai dia terakhir, ya Bu, kasih ganjarannya nanti efeknya. Kalau kamu selesai, ya ini nilainya. Nah, seperti itu. Jadi dia ya, nah, kamu boleh selesai, istirahat dulu. Karena ada kita ya. Ya. Karena kamu belum selesai, katanya selesaikan dulu, nggak boleh istirahat. Iya. Itulah yang selama ini kita lakukan. Mari kita sama-sama merubah paradigma yang lama itu menjadi paradigma yang sekarang sesuai dengan zamannya Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Kira-kira posisi mana ini Bapak dan Ibu? Iya, bagus sekali Tuhan luar biasa. Ini adalah posisi manajer. Dia memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan yang mendidik kepada anaknya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa memahami yang 5 posisi kontrol dulu tadi? Apa tadi Bu? Yang pertama kita sebagai penghukum. Terus apa lagi? Pemantau. Nah, sebagai teman, membuat orang terus merasa bersalah, pemantau dan manajer. Jadi di antara 5 ini posisi manajer lah yang lebih baik. Karena sama-sama sekolah itu ada sekitar 60% ada di posisi penghukum dari itu. ya pasti. Iya Pak. Karena dia yang berkuasa di lokal Iya. seenaknya aja. Iya. Ini. Nah, itulah. Nah, itu Pak. Jadi kita ingat kembali peran kita sebagai guru itu bukan itu Pak. Peran kita adalah fasilitator di dalam kelas itu Pak. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran itu peran kita adalah sebagai fasilitator anak. Nah, fasilitator itu nanti apa? Dia menampilkan anak-anak kita. Kalau ada dia nggak tahu kita arahkan. Itu dia tadi. Jadi jangan kita sebagai bertindak otoriter di dalam kelas. Karena kita punya kelas, kamu harus patuh sama ibu. Itu yang kurang tepat untuk kita lakukan saat sekarang ini. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan ini atau mendengar, membaca tentang keyakinan kelas? Apakah kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah Ibu, mungkin kita selama ini peraturan kelas. peraturan kelas Pak? Iya. Ya. Ini keyakinan kelasnya saya enggak. Iya, Pak. Apa itu misalnya? Ya, sama baru, Ya. tapi mungkin ada yang pernah ya. Berarti sudah pernah mendengar keyakinan kelas Ibu? Sudah. Peraturan kelas saya lupa dengarnya sudah, tapi Iya. apa benar yang keyakinan kelas? Oke, kita keyakinan kelas ini kalau kita sudah mengerjakan topik yang ada di PMM itu sudah ada di sana Bapak Ibu sebenarnya tentang topik disiplin positif. Nah, disiplin positif itu ada kaitannya ke keyakinan kelas ini. Nah, kita lihat kira-kira keyakinan kelas kenapa bukan peraturan kelas? Ini alasannya. Kenapa keyakinan? Karena kalau keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang sifatnya universal, artinya menyeluruh. Nah, sementara kalau peraturan biasanya itu dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah saja. Apa katanya Bu? Tidak ada kolaborasi dengan anak didik kita. Kita aja yang bikin sendiri peraturan. Ya. Tanpa ada yang Siapa yang terlambat
ini peraturan kelas 5 umpamanya kan. Ya. Yang enggak piket nih. Nah, iya. Terlambat nih. Iya Pak. Jadi Itu peraturan yang dibuat kita sendiri. Iya, Belum jadi- tentu itu yang disetujui sama. Nah ya, jadi alangkah baiknya kita bukan membuat peraturan kelas lagi, tapi kita buat keyakinan kelas. Nah, bagaimana nih Bapak dan Ibu kita lihat? Nah, inilah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Artinya Bapak dan Ibu, kapankah kita membuat keyakinan kelas ini kira-kira dari Bapak dan Ibu? Kira-kira kita membuat keyakinan kelas ini kapan? Awal tahun ajaran. Awal, bagus sekali. Ya, di awal tahun ajaran pembelajaran. Nah, ya, karena kita muridnya baru, tentu kesepakatan keyakinannya beda ya Pak. Sama lagi dengan anak yang kemarin. Iya. Nah, mungkin anak ini punya pendapat yang berbeda lagi. Dia punya keyakinannya kelasnya seperti ini loh Bu. Nah, jadi seperti itu kita adanya kolaborasi dengan anak didik kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Cara kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, seluruh siswa itu kita bebaskan dia untuk mencurahkan pendapatnya. Kira-kira dia membuat keyakinan kelas seperti apa? Atau nanti dia bikin, dia tulis, tidak membuang sampah sembarangan. Kasih kertas Nah, satu-satu ya, ini ya. kasih kertas Pak. Nah, kita kasih sama anak-anak satu-satu. Nah, di sini anak ibu tuliskan idenya apa, keyakinannya seperti apa, berapa yang diinginkan. Terus sudah menuangkan idenya, kita catat semuanya. Kalau perlu nanti kita ada kertas di depan, di papan tulis atau bisa langsung ditempel di papan tulis, tempelkan semuanya menempelkan. Terus sudah ditempel, nanti kita lihat ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ini maksudnya seperti apa Bapak dan Ibu? Contoh, anak ada tulis tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau ada kata tidak itu kan kalimat negatif itu Bapak dan Ibu. Kita jadikan dia kalimat positif. Artinya membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu ya. Dibilangnya kata tidak. Ya Pak. Terus ada lagi memakai jangan. Nah, jangan itu kalau bisa Bapak Ibu tidak ada di dalam keyakinan kelas kita. Makanya diganti dengan kalimat positifnya seperti apa? Ya, jangan mengganggu teman. Nah, Ada sebagian ruang yang membuat itu jadi Ya, Pak. umpamanya dilarang merokok ya. di ruangan ini. Ah. Ada yang bikin yang positifnya terima Ya. kasih untuk yang tidak merokok. Ya seperti itu Bapak. Ya. Itu yang namanya maksud kalimat positifnya. Jadi jangan kata jangan itu kira-kira kita hilangkan, kata tidak juga tidak boleh. Jadi kita gantilah dengan kalimat positif. Oke Bapak Ibu. Nah, siapa yang menggantinya nih Bapak dan Ibu? Kita sama-sama dengan murid tadi kan kita diskusi itu. Nah, anak-anak Ibu nih keyakinan kelas sudah selesai semuanya. Ayo kita lihat sama-sama yang manakah yang bisa kita pilih ini untuk menjadi keyakinan kelas kita. Nah, sudah dipilih sama anak-anak Bapak, baru kita nanti ganti dengan kalimat positif yang sudah terpilih tadi. Nah, Caranya kita perhalus bahasanya. iya, halus artinya ya. Kalimat positif itu memperhalus bahasa. Nah, terus sudah itu keyakinan kelas ini nggak usah banyak Bapak dan Ibu, cukup 3 atau 7 lah maksimal berbanyak. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita ingat, mudah dia mengingat akan keyakinan kelasnya lagi. Dia usah yang panjang. Ada yang 15 kan Pak ya. Ya, anaknya, panjang gitu. Pak, jadi nggak usah. Cukup yang penting-penting saja yang kita rasakan perlu. Nah, setelah itu baru kita nanti sudah sepakat anak-anak kita, sudah kita jadikan dia kalimat positif, baru nanti kita sama-sama menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi tanda tangan di sana bukan hanya guru Pak, seluruh murid ikut menandatangani keyakinan kelas itu. Agar dia merasa Iya. bertanggung jawab dengan aturan. Iya, bagus Pak. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, jadi nanti kaitannya jika anak berbuat kesalahan, nah keyakinan kelas inilah yang akan kita kaitkan kepada dia. Nah, Kamu tanda tangan di sini. iya. Nah, apakah Naik tidak ingat keyakinan kelas apa yang kita langgar? Nah, ingat ya Pak. Misalnya dia membuang sampah sembarangan. Nah, coba keyakinan kelas apa nih yang mereka langgar? Nah, oh iya Bu, kita punya keyakinan kelas membuang
Bapak dan Ibu. Ini kita kaitkan ke keyakinan kelas. Nah, selesai barulah kita tempelkan di dinding kelas kita. Itu dia. Nah, satu lagi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini seharusnya itu tidak dibiarkan 1 tahun, tidak. Angka lebih baiknya kita revisi. Misalnya selama 6 bulan pembelajaran itu apa yang terjadi dengan keyakinan kelas, bagaimana anak-anak didik kita. Jadi kita lakukan revisi. Ada yang kurang, makanya kita perbaiki lagi keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu. Ini hanya berlaku 1 tahun. Tapi kalau memang dia sudah pas dalam setahun itu anak-anak itu sesuai dengan itu keyakinan kelasnya, ya saya kita ubah lagi. Jadi kalau ada yang kurang, saya boleh kita menggantinya lagi. Jadi dia tidak berlaku untuk 1 tahun ajaran keyakinan kelas ini. Nah, itu Pak Ibu. Nah, ini masuk lagi ke segitiga restitusi. Nah, inilah yang paling penting lagi dari 8 konsep penting tadi adalah segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuannya adalah muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan untuk segitiga restitusi. Yang langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas. Contohnya itu dengan cara apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita kata-kata yang kita ucapkan seperti ini Bapak dan Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia sempurna. Nah, Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, inilah kaitan dari posisi manajer tadi Bapak. Nah, gimana kita memperlakukan anak menyelesaikan masalah di posisi manajer itu seperti apa? Ini dia kaitannya segitiga restitusi. Jadi kita melakukan menstabilkan identitas anak dulu. Maksudnya menstabilkan di sini kan anak sedang emosi itu. Ya. Nah, dia sedang melakukan kesalahan emosi yang meledak. Nah, jadi kita bagaimana kita menstabilkan dirinya dulu. Jadi kita langsung jujur tidak. Stabilkan identitasnya. Kalau Jadi udah stabil berarti anak Nah. itu kalau memang dia salah nanti iya, dia dengan bisa dirinya, mengakui sendiri. mengakuinya Bapak. Jadi itulah peran kita. Kita langsung stabilkan dulu dirinya. Nah, biasanya misalnya, yang kita bikin Kalau kan seperti gitu. atlet, Ini ya. bahkan anak itu siapa yang nggak mau ngakui jemur tengah panas ini Nah. semuanya dulu. Iya. Teman kamu yang berbuat tadi. jadi Siapa yang satu percaya berbeda sama sama lain? ya Pak. Satu yang salah semua itu Iya, ya seperti itulah selama ini kita. Nah, makanya ini Pak. Kalau nggak ikut-ikut juga kena panas kan gitu. Iya, Tapi makanya kalau atlet tuh susah Bu kalau seperti itu. atlet. Atlet ya. Iya, tapi mungkin ada Ya, kita atletnya. coba. Kita coba. Mungkin dicari. Iya, Kita cari kalau yang Iya. belajar apa nanti kita coba. Iya, kita Mungkin di rumah itu lebih didikannya keras tuh. Iya. Itu kurang kasih sayang. Kamu Ya, nakal mungkin bahasa orang tuanya di rumah kasar saya, jadi dia seperti itu. Jadi udah terlanjur bandel dia. Nah, ya sebabnya intinya tadi anak berbuat sesuatu tidak mungkin ada motivasi dari dirinya, pasti ada yang kurang. Ya kayak apa sebaliknya Ah. itu kan. Ya, nah jadi seperti ini Bu, kata-kata yang kita ucapkan nanti kira-kira bahasanya seperti itu. Kemudiannya apakah seperti ini? Tapi kita kalau nggak tahu gimana? Enggak, tapi istilahnya pakailah bahasa yang bagaimana kita bisa menstabilkan di anak itu dulu, supaya emosinya tidak meledak dulu. Nah, itu. Ya, kita redamkan dulu Bapak dan Ibu. Itu yang namanya menstabilkan identitasnya. Nah, setelah dia stabil keadaannya, barulah kita validasi tindakan yang salah. Nah, ya, validasi ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, mungkin tadi ingat kebutuhan anak tadi ya Bapak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia berperilaku tadi ada sebab dari kebutuhan yang kurang terpenuhi bagi dirinya. Nah, apa yang kita lakukan di validasi ini? Sebagai posisi manajer, guru melakukan misalnya melakukan pertanyaan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi pasti dia punya alasan kenapa
memunculkan supaya anak bisa meluapkan, menyampaikan apa kesalahannya itu tadi. Nah yang terakhir baru kita tanya kaitkan dengan keyakinan kelas tadi Bapak dan Ibu. Jadi itulah kaitannya. Jika anak sudah menyadari kesalahannya tadi, kita ingatkan dia kembali. Nah anak ibu apa tidak ingat lagi keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Ya, iya bu katanya. Nah keyakinan mana kira-kira yang sudah kamu langgar nggak? Nah dia pasti akan ingat. Jadi tujuannya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas itu adalah untuk mengatur perilaku anak kita. Ya, bagaimana kita mengajarkan dia disiplin, tapi disiplin munculnya itu adalah atas kesadaran dirinya. Di sana ada nilai-nilai kebajikan kalau bisa dalam keyakinan kelas itu lah. Contoh tadi cara menyambut teman, artinya kan ada nilainya di sana adalah saling menghormati. Itu nilai kebajikan. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang terakhir contoh kasusnya. Sebentar Bapak, Miss, yang terakhir materinya. Contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Diambil kata segitiga itu kan tiga. Ya, Satu guru, buit, satu lagi begini. itu kan Pak, segitiga itu maksudnya adalah tiga tindakan yang kita lakukan tiga untuk tindakan. mengatasi perilaku anak kita. Jadi yang tadi validasi tindakan yang salah. Nah ini Bapak dan Ibu, ini juga bagian dari tugas saya. Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang dilakukan. Nah ini sini kasusnya. Jasmine tidak terima hasil pekerjaannya. Selalu dicontek oleh ya, pekerjaannya ini selalu contek oleh temannya. Jadi dia kesal, sering dicontek terus oleh temannya. Jadi dia tidak bisa menahan emosinya Pak. Nah, apa yang dilakukan guru? Nah, jadi inilah bentuk percakapannya. Jadi guru Yasmin, menurut laporan dari Lapis tadi, kamu bertengkar ya dengan Lina. Apa benar? Jadi intinya guru ini dan langsung di dalam kelas Bapak Ibu bisa kita panggil anak itu, kita face to face sama anak-anak. Kita tempat nakal karena di dalam kelas kita mengapain anak muda. Kenapa ada di dalam kelas? Nanti kena mental anak itu Bapak Ibu. Kalau kita di depan teman-temannya kita marahin, dia pasti kena mentalnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ingin menyelesaikan masalah itu, kita bawa anak itu ke ruangan yang khusus, yang nyaman bagi dia. Artinya dia nanti menyampaikan itu tidak ada rasa takut, dengan teman-temannya tidak ada rasa seperti itu. Jadi dia nyaman menyampaikan perasaannya, itu yang kita tanamkan. Nah, terus di sini ya Bu, ada Yasmin. Habisnya saya kesal. Iya, kenapa kesal? Ingat terus mencontek hasil pekerjaan saya. Tidak hanya PR, tugas latihan pun selalu dicontek. Yang meluapkan kekesalannya. Nah, terus bagaimana jika kamu marah dan kesal? Nah, jika ibu ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama. Dan apa yang kamu lakukan terhadap Rina? Jadi kita menghargai dirinya. Dia berbuat seperti itu lah. Sampai dia ibu nggak akan melakukan hal seperti itu. Ini satukan identitasnya tadi Pak. Nah, ini lagi. Saya marah-marah sama Rina Bu, terus saya buang bukunya dan tak sengaja sampul bukunya robek. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Nah, di sana kita menggali alasan anak itu. Nah, iyalah Bu, tidak rela tugasnya dicontek begitu saja. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk dari itu, seperti memukul. Nah, jadi kita kasih aja penguatan sama anak tuh, nggak saja tidak disalahkan seperti itu Bapak Ibu. Ada juga kita berikan penguatan di sana. Ya Bu. Nah, terus apa lagi gurunya? Sekarang kita pikirkan tindakan kamu marah dan menyebabkan sampul buku Rina robek, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu yang namanya tindakan ketiga tadi, kita menanyakan keyakinan. Makanya kita buat keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, dia jawab sendiri Pak, saling menghormati antar teman Bu. Nah, menurut Yasmin, apakah menghormati antar teman itu penting? Penting Bu. Jadi anak itu sendiri yang akan menyadari
kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau menurut dia sih penting, jadi keyakinan apa yang harus dilakukan ketika sedang marah? Bersabar, Bu. Nah, dia sendiri yang menemukan nanti kepada Ibu. Nah, terus apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu? Bu, apa yang membuat kamu memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar, Bu, dan menahan amarah saya dan mengganti sampul buku lima yang sobek. Dan jika ada teman yang mencontek tugas saya akan laporkan kepada Ibu. Nah, luar biasa sekali Yasmin. Tindakan yang tepat sekali sekarang. Silahkan kembali ke kelasmu. Jadi di sana kita istilahnya posisi kontrol tadi ya Pak, yang manajer tadi itulah bagaimana kita mencarikan solusi dari masalah yang dilakukan siswa kita itu dengan yang terus dia enggak tahu baca, rupanya dia dapat 100. Kita dapat 80. Tanya sama saya tadi bukan maknya guru di situ. ya. Gigit aja telinganya saya bilang gitu. Ya, besok tuh anak sampai saya dipanggil bawa anak tuh ke puskesmas. Iya. Besok tuh dapat dicontoh tadi, ada gigit telinganya. Saya yang dipanggil sama kepala sekolah. Iya. Memang saya yang salah. Memang digigit sama anak saya, apa berdarah saya bawa anak. Jadi kadang-kadang faktor itu dari orang tua itu timbul. Bisa padahal anak tuh kadang-kadang dari gigitnya dari mana gitu. Nyontek terus ya Pak ya. Berdarah dari mana anak saya bawa anak tuh. Iya. Saya yang dipanggil, bukan maknya dulu di situ. Itu saya orang tua aja gini panggil di situ. Iya. Karena Kan gitu kan. saking Jadi kesal. ada yang faktor dari orang tua Iya, sebagian. iya. Ada yang faktor Itulah yang kita X-nya pendek tadi di ya Pak. dalam kelas. Iya. Iya. Itu Yang pertama Tapi itu. Ya, sebab kita tahu Bapak dan Ibu, pendidikan anak itu tidak hanya di sekolah, pendidikan utama itu dari keluarganya. Nah, jadi peran orang tua juga membentuk karakter anaknya sendiri. Contohnya, udah jelas anak itu berkelahi tadi pulang sekolah di situ. Kita tahu latar belakang orang tuanya. Ini orang tuanya emosi, nanti dicari anaknya. Jadi itu yang dimaksud orang yang berdoa itu tahu dulu yang akan terjadi besok, telusuri ke rumah anak itu orang tua itu. Anak itu tadi kelahi Bu, supaya jangan terjadi perkelahian besok. Jadi untuk besok hari ini kita sudah tahu itu tujuannya. Temui orang tuanya yang emosi tadi, anak ibu bacakan tadi ibu, nanti berusaha sekolah ya. Karena kasusnya ini, nanti besok aman. Jangan sampai orang tua itu yang menyerbu ke dalam lokal itu. Sebaiknya gitu, seorang guru itu yang harus tahu besok yang akan terjadi hari ini. Itu terima kasih Bu Yani. Masukan. Terima kasih atas masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Berikan kita aplaus untuk Bapak semuanya, Bapak Ibu. Baik Bapak, yang luar biasa sekali rangkaian acara kita tadi. Sampailah kita di akhir kegiatan itu penutup. Di sini ada lingkaran budaya positif Bapak dan Ibu. Lingkaran ini berawal dulu di tengah-tengah ini tulisannya adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang selama ini kita terapkan di sekolah, mari sama-sama lagi kita perbaiki, kita rubah lagi menjadi keyakinan kelas. Yang peraturan tadi sifatnya hanya satu arah saja. Nah, sekarang mari kita ganti lagi yang menjadi keyakinan kelas yang sifatnya universal. Artinya kita melibatkan anak di sana untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, menyeluruh ya Pak. Nah, dari keyakinan kelas inilah kita akan ciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini artinya bagaimana nanti kita menyelesaikan masalah di sini, terlibat dengan peran guru tadi. Ingat kita 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, alangkah baiknya Bapak dan Ibu kita sama-sama memimpikan bagaimana kita bisa menjadi posisi manajer. Ya Pak, kita menjadi posisi manajer bagi anak didik kita. Janganlah kita lagi menjadi seorang penghukum. Ya, penghukum itu mari sama-sama kita hilangkan lagi Bapak dan Ibu. Ya, kita sama-sama belajar. Tentu belajar itu butuh proses. Ya Pak. Ya. Bisa. Nah, ya Pak, itu didikan kita zaman dulu
nggak dengan kodrat zamannya? Zamannya sekarang zaman teknologi canggih, tentu dia lebih banyak belajar mungkin daripada kita. Anak-anak itu HP mungkin lebih canggih anaknya daripada kita. Nah ya, jadi di sana anak itu bisa menilai Bapak dan Ibu nantinya. Ini anak itu bisa dia sendiri mencari ilmu sebenarnya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan karena takut dengan gurunya. Karena dia karena takut. Nah itu tadi, mari sama-sama kita belajar untuk bisa menjadi di posisi manajer. Dan nah kalau kita sudah sama-sama menyadari hal itu Bapak dan Ibu, maka insya Allah lah budaya positif di lingkungan sekolah kita akan tercipta. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mari sama-sama kita menghilangkan perilaku kita yang menghukum anak-anak didik kita. Karena kita tahu Bapak dan Ibu, sedikit goresan yang kita berikan hari ini itu akan tertanam sampai dia besar nantinya. Percayalah, sama ibaratnya kita luka itu akan sembuh tapi bekasnya tetap ada. Nah begitu juga kita menorehkan kepada anak-anak didik kita, apalagi kita mengajar di sekolah dasar. Anak-anak yang masih sifatnya masih alami, masih polos. Jadi yuk sama-sama Bapak dan Ibu, saya di sini bukan menggurui ya Bapak dan Ibu, tapi saya di sini sama-sama berbagi ilmu dengan apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan selama 2 bulan ini. Mudah-mudahan ilmu atau ilmu yang sudah saya berikan hari ini membuka pemikiran kita, mengubah mindset kita Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang pendidik yang dirindukan oleh anak-anak didik kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini, diserialisasi budaya positif yang saya sampaikan hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.